Selamat datang di podcast kita kali ini. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik. Nah, temanya itu adalah peluang dan tantangan mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam di era digital. Era digital menawarkan banyak kesempatan bagi mahasiswa, terutama mereka yang berkecimpung di bidang komunikasi penyiaran Islam. Yuk kita sama-sama bahas di podcast kita kali ini. Dan saya sudah mempunyai narasumber yang dapat dipercayai. Langsung saja kita bertanya-tanya membahas tentang peluang dan tantangan komunikasi di era digital. Oke, kita sudah di depan narasumber. Tentunya narasumber ini sangat dipercayai tentang komunikasi penyiaran Islam. Beliau ini sudah fokus di dunia komunikasi, tentunya sering berdakwah di medsos, di tempat-tempat umum. Bahkan beliau ini sudah dikenal dengan namanya Ustadz atau Kiai ya. Langsung saja kita tanya-tanya. Boleh. Menurut anda, apa sih peluang di era digital ini bagi mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam? Mungkin untuk peluang itu banyak ya saudara. Yang harus diketahui saya merangkumnya menjadi 4 kategori. Waduh, banyak sekali. Ya tentu, karena sebenarnya banyak, tapi saya hanya meringkasnya menjadi 4 poin. Oke. Yang pertama, poin pertama, tentu harus mahasiswa tahu bahwa peluang di era digital ini sangat beragam. Yang pertama adalah kemudahan akses yang tanpa batas. Karena di era digital ini kita sebagai mahasiswa mendapatkan akses tanpa batas menggunakan sumber informasi. Ya, sumber informasi seperti YouTube, platform digital lah, seperti YouTube, iya, betul. TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Tadi nomor 1 sudah dijelaskan ya. Tentunya nomor 1 ini adalah sebagai landasan bagi mahasiswa untuk kreativitas ya. Terus peluang di nomor 2 ini bagi beliau ini apa ya kira-kira? Yang kedua adalah kreativitas tanpa batas. Kita bisa berkreativitas di platform digital ini tanpa batas. Kita bebas berekspresi sebenarnya ya. Tidak harus menentukan apa, harus gimana, tapi kita tuh bebas berekspresi gimana kita dengan gaya kita. Oh, betul. Karena memang biasanya bagi dai pun itu sebenarnya banyak gaya-gaya masing-masing. Iya. Nah, bagi mahasiswa pun ini bebas ya. Iya, kita itu bebas berekspresi gimana kita nyamannya dengan gaya kita. Bahkan gaya tersebut menjadi modal utama orang lain menyukai kita. Oh, betul. Nah, itu tuh untuk keduanya. Untuk ketiganya Yang ketiganya adalah jangkauan global. Karena kita kan menggunakan akses internet, di mana jangkauannya itu bukan hanya contoh ya, ada dai kolonial, ada dai digital. Maksud kolonial ini hanya sebatas dari kampung ke kampung, satu kampung ke kampung yang lain. Dan mad'u atau orang-orang yang mendengarkannya saja hanya orang-orang itu tersebut. Tapi kalau kita menggunakan platform digital, menggunakan media sosial, di mana kita jangkauan ini global, bukan hanya desa ke desa, tapi bahkan bisa ke negara yang lain. Benar sekali. Masya Allah ya, memanfaatkan teknologi. Wah, benar. Ini beliau ini benar-benar Masya Allah dalam pengetahuan komunikasi dan penyiaran Islam. Ini pentingnya bagi kita untuk mendengarkan podcast ini ya, karena emang podcast ini tuh bermanfaat bagi kalangan-kalangan yang membutuhkan untuk ilmu-ilmu mahasiswa untuk berdakwah di era digital. Sekali, karena apa ya? Pada masa kini tuh mereka itu membutuhkan siraman rohani. Karena tantangan di era digital ini ya sangat beragam. Mereka itu perlu siraman rohani yang dapat membangkitkan semangat, memotivasi diri agar berubah menjadi lebih baik. Jadi kita memanfaatkan platform digital ini. Oke, tadi nomor 3 sudah 1, 2, 3 sudah jelas ya. Tentunya ini adalah peluang bagi mahasiswa untuk selalu aktif dalam dunia dakwah, tentunya komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, ini dari saudara ini ada nomor 4. Nomor 4 ini apa sih menurut saudara? Tentu nih yang keempat ini sangat penting sekali ya. Yang dimana peluang yang sangat diuntungkan bagi orang yang memanfaatkan teknologi digital. Apa itu yang keempat adalah kolaborasi dan networking.
Kolaborasi seperti apa? Kita bisa menggunakan kolaborasi dengan tokoh agama atau konten kreator yang memang aktif dalam platform digital. Seperti yang sudah kita kenal, yang sangat-sangat masuk adalah Hanan Attaqi. Oh iya betul. Saya Betul. kenal beliau ini lebih ke fokus ke era-era milenial kan. Anda kenal, Iya. kenalannya di mana kalau boleh tahu? Bukan kenalan sih, kenal. lebih ke kenal itu lebih ke Lebih karena ke- sering sering lihat lihat. di IG, di TikTok beliau ini sering berceramah dengan orang-orang yang milenial kan. Maksudnya ada orang-orang yang bukan hanya orang tua tapi di kalangan muda gitu kan. Dikira saya kenalan gitu, kenal. Nanti Kenal. bisa saya kenalin saya gitu ke beliau. Oh, nggak kenal ternyata ya, nggak hanya kenal. hanya tahu. Hanya tahu saja itu. Kenal itu tahu ya gitu. Kita bisa berkolaborasi dengan mereka sehingga penontonnya itu juga bisa tahu bahwa kita itu mempunyai kapasitas dalam dakwah. Gitu. Oh iya benar. Peluang-peluang sangat banyak sebenarnya. Mantap banget ini, benar-benar peluang ini bagi mahasiswa ini penting banget berarti ya. Ya. Tentunya setelah membahas peluang pasti ada tantangan buat para mahasiswa. Tentu, pasti ada komunikasi di penyiaran Islam ini. Nah bagi saudara ini tantangannya seperti apa sih ya? Kira-kira ada tantangan yang ternyata di kalangan mahasiswa ini ternyata sulit atau emang biasa-biasa aja gitu tantangannya itu? Seperti apa kira-kira menurut saudara? Dari peluang-peluang yang besar juga tentu ada tantangan yang sangat besar juga ya. Oh iya. Gitu. Yang pertama adalah persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat. Iya. Karena tentunya ada itu. Ada. Banyak di media sosial itu mereka berani men-speak up tentang kemaksiatan. Tetapi orang yang beragama Islam mereka masih enggan, malu atau berdakwah dalam media sosial. Ini persaingan yang ketat sangat karena belum berani memulai mungkin mereka. Hanya orang-orang yang mempunyai mempunyai skill dan memahami teknologi, memanfaatkan teknologi gitu. Ini persaingan yang sangat ketat. Terus setelah persaingan ketat mungkin tentu yang kedua adalah adanya kritikan dan hujatan. Oh iya betul. Itu pasti ada istilah netizen sekarang gitu kan. Betul itu pasti banget ya. Netizen lebih mengerikan kan ya. Karena memang suatu apapun bukan hanya dalam di era digital, dulu pun ya tentu banyak kritik dan hujatan. Iya. Di masa-masa kolonial masa kolonial ya betul. Masa-masa dai dahulu mungkin kritiknya yang tidak suka ya langsung orang langsung. Iya, kalau sekarang kan cuman hanya menggunakan ya ketidakkenalan atau mungkin dia tahunya hanya di medsos saja, nggak pernah bertemu bagaimana aslinya gitu. Iya. Itu kritikan hujat ini sangat sangat masuk lah. Sebelum kita mengenal dunia teknologi juga kita suka dikritik hujat, tetapi mereka bisa mengkritik dan hujat bukan karena alasan tertentu ya. Gitu. Pastinya ada sesuatu yang problem dari kontroversi dari apa yang disampaikan dai tersebut. Mereka gak setuju, gak sepemahaman dengan apa yang disampaikan oleh dai tersebut. Sekarang ini menjadi kritikan hujatan menjadi mungkin bukan hanya khusus ke dai ya, ke siapapun saja yang ketika ada kontroversi pasti ada kritik dan hujatan. Tentu. Yang terakhir adalah etika dan tanggung jawab ya digital. Etika dan tanggung jawab digital. Karena bagi seseorang yang sudah profesional dalam dunia digital ini memiliki etika yang baik supaya konten atau dakwah mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat gitu, atau oleh para pengguna platform digital tersebut. Makanya diperlukan etika atau adab. Adab ini lebih utama daripada ilmu ya. Jangan mentang-mentang kita tahu segalanya di konten kita menjustifikasi seseorang, itu tidak boleh. Harus ada privasi seseorang juga, etika dan tanggung. Yang kedua ada tanggung jawab. Tentu apa yang kita katakan harus menjadi tanggung jawab ya. Gitu. Oh, benar. Apa sesuai yang menjadi tanggungan lah. Ya, betul. Ya mungkin ini sudah ada ya peluang dan tantangan ini sudah dijelaskan oleh narasumber yang sudah terpercaya. Beliau ini memang sudah masuk di kalangan komunikasi karena beliau ini bentar lagi mau S1 kan. Jadi memang sudah mantap lah dalam pengetahuannya. Tentunya beliau juga fokus di komunikasi penyiaran sama belajar lah kita. Karena kita harus ada keberanian lah men-speak up kebaikan. Oh iya betul. Karena memang setiap orang itu ada kapasitas masing-masing tentunya gitu ya. Tentu.
Nah, tadi kan peluang dengan tantangannya sudah dijelaskan. Menurut ada nggak sih tips-tips gitu bagi ya tipsnya gitu peluang dan tantangan ini bagi para mahasiswa gitu? Iya. Tentu ada tips-tipsnya supaya kita dapat memahami atau bisa menggunakan platform digital dengan bijak atau bisa menjadi sebuah skill kita dalam bermedsos. Ya. Yang pertama itu adalah literasi digital. Perkuat literasi digital. Kita sebagai mahasiswa dapat lebih giat belajar tentang bagaimana media sosial ini berjalan atau kita kenal dengan algoritma dari media sosial tersebut. Iya. Karena di dalam media sosial mempunyai algoritma tertentu, waktu-waktu tertentu supaya dakwah kita dapat dijangkau oleh audiens gitu. Karena ada juga ya ketika kita ceramah atau kita memposting kok yang like-nya sedikit, kok viewersnya sedikit, karena itu tidak sesuai algoritma pada platform tersebut. Maka kita harus mencari waktu yang tepat nih bagaimana nih yang saat audiens ini membutuhkan atau memegang gadget mereka gitu. Yang kedua adalah kembangkan skill dan komunikasi penyiaran. Tentu bagi mahasiswa ini sangat penting ya mengembangkan skill komunikasinya gitu. Karena mereka ketika melihat kita berdakwah di platform digital, melihat komunikasi kita yang kurang baik, mereka tidak akan suka. Maka kembangkan potensi kita dalam berkomunikasi. Itu tipsnya ya. Kemudian yang ketiga mungkin ada yang selanjutnya. Ada konsistensi dalam konten. Ini harus konsisten. Iya. Enggak mud-mudan gitu. Harus konsisten memberikan konten-konten kadang konten-konten kreator ini walaupun like-nya nggak tertentu, kadang mereka ini sehari harus ada kontennya. Tuntutan. Ada tuntutan, jadi satu hari konten. Wow, itu ya konsistensi sangat penting. Ya gitu. Nah, ada satu lagi. Ketika tips-tips nih kita laksanakan, ada yang terakhir bangun personal branding atau nama kita. Ketika kita konsisten dalam konten, literasi digitalnya kita tahu algoritma apa yang cocok dengan akun kita, terus komunikasi skill kita diasah, maka kita akan mempunyai personal branding atau nama. Seperti yang tadi Anda katakan seperti Ustaz Nama tadi, beliau sudah mempunyai nama. Dai milenial. Beliau berdakwahnya hanya dengan para remaja gitu. Bagus. Ya. Mungkin peluang dan tantangannya itu sudah dijelaskan, kemudian tipsnya juga sudah ya. Terima kasih untuk saudara Riki sudah menjelaskan apa itu peluang dan tantangannya. Semoga saudara Riki ini dilancarkan, diberikan rezeki yang berlimpah, kemudian segera lulus yang terbaik ya. Itulah pembahasan kita tentang peluang dan tantangan mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam. Era ini penuh dengan tantangan tentunya, tapi juga mempunyai peluang yang besar bagi para mahasiswa tentunya, tadi sudah dijelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode podcast berikutnya. See you.